A True Martial World. Bab 45. Judul: Kelahiran Awan Ungu. Di Cloud Wilderness, hanya ada sedikit orang, sementara binatang buas dan sunyi ada di mana-mana, menghasilkan banyak suku kecil. Dalam situasi seperti itu, untuk mengumpulkan semua suku kecil bersama untuk pemeriksaan dibutuhkan banyak tenaga dan sumber daya. Meskipun kerajaan memiliki sejarah yang panjang, namun jumlah pilihan kultivator yang disimpan di hutan belantara yang luas bisa dihitung dengan satu tangan. Tidak perlu dikatakan bahwa dilahirkan di padang gurun yang luas adalah sebuah tragedi. Tidak hanya karena kurangnya sumber daya, tetapi bahkan keajaiban tidak akan diperhatikan oleh orang lain. Jadi tidak mungkin untuk maju dalam hidup. Kerajaan surgawi Tai'ah tahu itu, tetapi tidak ada yang bisa membantu situasi ini. Selain Cloud Wilderness, bahkan beberapa keajaiban dari 108 negara bagian mungkin terlewatkan. Selama bertahun-tahun, sejumlah keajaiban hutan belantara yang tidak diketahui telah mati sia-sia. Mereka bisa mati karena kelaparan, sakit, jatuh sampai mati saat memetik tumbuhan atau dimakan binatang buas. Mereka yang bisa menjadi orang hebat akhirnya mati sebagai pengemis. Bahkan setelah mati, mereka tidak diberi penguburan yang layak dan hanya dikuburkan di bawah tanah. Kadang-kadang mungkin ada tongkat kayu yang didirikan sebagai batu nisan, seperti milik Yi Yun. Namun, batu nisan ini akan membusuk dan runtuh setelah beberapa tahun. Begitu mereka yang mengingat kematian juga mati, kehadiran mereka di dunia terhapus. Terlahir miskin dan sekarat tanpa jejak. Itulah nasib orang-orang di alam liar. Lian Chengyu memahaminya secara mendalam, mengakibatkan pandangan hidupnya yang menyimpang. Penatua gemuk itu berkata, perjalanan kita ke sini tidak ada hubungannya dengan pemilihan kerajaan surgawi Tai'ah. Untuk mengatakannya secara lebih konkret, alasan mengapa kita ada di sini dan pemilihan kultivator yang tiba-tiba oleh kerajaan surgawi Tai'ah kemungkinan besar disebabkan oleh kejadian yang sama. Oh, ini telah membangkitkan minat gadis muda itu. Sepasang mata panjang ramping bergerak dengan lembut saat bulu matanya yang panjang menangkap sinar matahari yang samar. 5 bulan lalu, beberapa fenomena aneh telah terjadi di Cloud Wilderness. Itu adalah hari dengan langit cerah, tetapi dalam beberapa detik, seluruh langit di Cloud Wilderness, wilayah ratusan ribu mil ditutupi oleh awan tebal. Dan yang aneh tentang itu adalah, awan itu berwarna ungu. Awan ungu menutupi seluruh Cloud Wilderness. Fenomena semacam ini sangat menakjubkan. Bahkan para astronom dari kerajaan surgawi Tai'ah menyatakan malam itu sebagai fenomena astronomi dan menamakannya kelahiran awan ungu. Fenomena ini terjadi lagi 2 bulan lalu. Itu bahkan lebih spektakuler, menutupi benda langit dan menutupi dunia. Kelahiran awan ungu ini telah membuat khawatir kerajaan surgawi Tai'ah. Tapi bagi orang biasa di Cloud Wilderness, mereka tidak tahu apa-apa. Karena fenomena yang terjadi pada malam hari, dengan penglihatan yang normal akan sulit bagi mereka untuk membedakan warna pada malam hari. Mereka juga tidak tahu bahwa awan ungu telah menutupi seluruh Cloud Wilderness. Mereka juga tidak tahu bahwa kelahiran awan ungu telah menyebabkan gangguan Yuan Qi dalam batas-batas Cloud Wilderness. Pada saat itu, bahkan di bagian terdalam dari Cloud Wilderness, binatang buas yang tertidur selama ratusan ribu tahun terkejut. Hanya ada sedikit kemungkinan untuk fenomena seperti itu terjadi. Pertama, itu bisa jadi kelahiran harta karun. Namun, kerajaan surgawi Tai'ah telah menggunakan kompas harta karun 5 bulan lalu untuk mencari Cloud Wilderness. Meskipun kompas harta karun tidak dapat menemukan lokasi yang tepat dari harta karun itu, mereka dapat memastikan keberadaan harta karun di sekitar yang luas. Tapi kompas harta karun tidak memiliki reaksi tunggal. Itu berarti tidak ada harta karun, atau harta karun itu begitu misterius sehingga detektor tidak dapat mendeteksinya. Jika itu yang terakhir, akan sulit dibayangkan. Harta karun seperti itu akan mampu menimbulkan badai pertumpahan darah di dunia. Kemungkinan kedua adalah master ahli yang berkultivasi di antara umat manusia telah membuat terobosan besar.
Atau bisa jadi itu adalah binatang buas kuno yang menyebabkan kekacauan. Namun, kemungkinan seperti itu sangat tidak mungkin. Meskipun Cloud Wilderness sangat luas, itu akan menjadi setitik jika dianggap sebagai latar belakang seluruh dunia. Tidak ada yang istimewa tentang itu, jadi tuan yang tertutup atau binatang buas kuno kemungkinan besar tidak akan memilih tempat ini. Adapun kemungkinan ketiga, kemungkinannya lebih kecil. Mereka adalah legenda murni dari desas-desus, tidak ada gunanya membicarakannya. Aku telah membawamu ke sini ke Cloud Wilderness, satu untuk fenomena itu, karena siapa yang tahu apakah akan ada harta yang akan bergabung dengan Yin Meridianmu. Master, gadis itu mendesah pelan. Meskipun dia tersentuh, dia tidak tahan melihat sesepuh gemuk ini bergegas kemana-mana, bahkan kemungkinan terkecil untuk menyembuhkannya dari penyakit mematikannya. Tapi dia tahu bahwa penyakit mematikannya adalah kutukan, meskipun rumor menyebutkan seorang permaisuri kuno telah berhasil menggabungkan meridiannya melalui kekuatannya sendiri, itu hanyalah rumor. Rumor semacam itu membuktikan sulitnya bergabung dengan meridian penyakit terminal ini. Tetua gemuk itu mengetahui pikiran Lin Xingtong dan tersenyum. Baiklah, datang ke sini untuk fenomena seperti itu untuk memperkaya pengalamanmu adalah suatu keharusan, bahkan jika tidak ada hasil darinya. Fenomena yang terjadi di kerajaan surgawi Tai'ah ini telah menyebabkan keluarga kerajaan Tai'ah menjadi khawatir. Selain kerajaan surgawi Tai'ah, bahkan kerajaan tetangga telah menyelinap ke Cloud Wilderness untuk menyelidiki. Dalam beberapa bulan terakhir, kerajaan surgawi Tai'ah telah mengirimkan Jin Longwei mencari penyebab fenomena tersebut. Mereka merindukan bahwa itu adalah wahyu dari beberapa harta karun. Karena Jin Longwei berada di Cloud Wilderness, mereka mungkin juga mengadakan seleksi kultivator. Setelah monolog tetua gemuk, gadis itu tiba-tiba mengerti. Tidak mengherankan jika Jin Longwei telah membuat peta terperinci, yang mencakup bahkan ribuan rumah tangga suku kecil untuk Cloud Wilderness. Baiklah, ayo pergi. Setelah melewati gunung tersebut kita akan melewati marga suku Lian, selanjutnya kita akan mampir di marga suku Tao. Itu adalah suku besar dengan lebih dari 100.000 rumah tangga. Kita bisa istirahat di sana. Tepat ketika tetua gemuk selesai mengatakan itu, jantungnya berdetak kencang dan mengeluarkan suara yang tenang. Master, ada apa? Di air terjun depan, ada seseorang di sana. Sepertinya kasus tenggelam. Mari kita lihat, katanya sambil mulai bergerak maju melalui hutan lebat. Meskipun langkahnya tampak lambat, setiap langkah menghasilkan jarak yang jauh, seolah-olah tanah di bawah kakinya telah menyusut panjangnya. Lin Xingtong juga mengikuti. Ada orang yang hidup di puncak, dan tidak akan mengganggu penderitaan jutaan orang di dunia ini. Tetapi jika mereka benar-benar memenuhinya, mereka akan ikut campur dengan menyelamatkan nyawa. Yi Yun tidak tahu sudah berapa lama dia berada di bawah baskom. Dari malam sebelumnya, setelah menyerap semua energi tulang kuno dalam sekali jalan, Yi Yun telah melompat ke baskom terjun, memasuki kondisi transkultivasi. Sampai sekarang, Yi Yun masih belum sepenuhnya bangun. Seolah-olah dia masih dalam mimpi. Energi tulang kuno telah dicerna sepenuhnya oleh tubuh Yi Yun, tanpa setetes pun tersisa. Tubuhnya telah memasuki mode kelaparan sekali lagi. Dalam keadaan linglung, Yi Yun merasakan tangan lembut mencengkeram kerahnya, mengangkatnya. Tubuh Yi Yun ringan. Dia merasa seperti sedang berbaring di hamparan rumput lembut, dan tangan lembut itu menekan dadanya. Puah! Yi Yun memuntahkan seteguk air. Air ini tidak jernih, tapi keruh. Itu dicampur dengan kotoran Yi Yun yang dihasilkan dari kultivasi tubuhnya. Gadis yang telah menyelamatkan Yi Yun tidak mengungkapkan ekspresi keengganan, tapi salah satu yang mengejutkan. Sebagai Desolate Heaven Master, dia langsung tahu apa artinya dengan menyemburkan air seperti itu. Setelah Yi Yun bangun dan memulihkan penglihatannya, dia kesulitan membuka matanya dari sinar matahari yang cerah.